Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Sebelum belajar, mari kita berdoa agar apa yang kita kerjakan hari ini bermanfaat dan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita lanjutkan lagi pembelajaran kita. Kali ini kita sudah masuk di tema 4, yaitu tentang globalisasi. Subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Pembelajaran 5 yang pertama ada muatan IPS KD 3.3 dan 4.3, yaitu peran Indonesia dalam kerjasama mengatasi peredaran obat-obatan terlarang. Kenampakan alam negara-negara ASEAN cenderung memiliki kesamaan. Oleh karena itu, gejala-gejala sosial yang dihadapi oleh masyarakat di negara-negara ASEAN pada umumnya relatif sama. Gejala-gejala sosial yang saat ini sedang mendapat perhatian yang cukup tinggi adalah tentang obat-obatan terlarang. Sampai saat ini, peredaran obat-obatan terlarang menjadi kejahatan lintas negara yang harus diatasi oleh negara-negara ASEAN. Obat-obatan terlarang memberikan dampak negatif terhadap generasi muda. Generasi muda merupakan calon penerus bangsa yang akan meneruskan pemerintahan suatu negara. Jika peredaran obat-obatan terlarang tidak segera diatasi, maka hal ini dapat merusak generasi muda, sehingga masa depan sebuah bangsa pun juga akan terancam. Oleh sebab itu, seluruh negara ASEAN harus bekerja sama untuk memberantas peredaran obat terlarang tersebut. Indonesia pun ikut berperan dalam kerjasama memberantas peredaran obat-obat terlarang. Kepolisian Indonesia seringkali menangkap pelaku peredaran obat terlarang yang berasal dari negara anggota ASEAN lainnya. Indonesia kemudian memberikan hukuman terhadap pelaku sebagai efek jera dan mengurangi peredaran obat terlarang di masyarakat. Negara asal pelaku pun menolak proses hukum yang dijalankan. Hal ini membuktikan bahwa negara-negara ASEAN memilih semangat kebersamaan dan persatuan dalam memberantas kejahatan lintas negara, yaitu seperti obat-obatan terlarang. Selanjutnya ada muatan SPDP KD 3.1 dan 4.1, yaitu brosur dan ciri-ciri brosur. Brosur sering kita jumpai di jalan umum. Brosur ada yang ditempel di dinding atau dibagikan kepada orang lain di tempat umum. Sama dengan reklame dan poster, brosur berisi tentang informasi yang ditujukan kepada pembaca. Brosur dibagi menjadi dua, yaitu brosur untuk menawarkan produk dan brosur yang berisi imbauan. Sedangkan ciri-ciri brosur itu sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, brosur memiliki ukuran lebih kecil daripada poster. Poster biasanya berukuran A3, sedangkan brosur ukurannya adalah A5. Yang kedua, brosur biasanya ditempel di dinding atau di tempat yang sudah disediakan atau dibagikan kepada orang-orang di tempat umum. Yang ketiga, brosur berisi informasi atau ajakan untuk berbuat sesuatu. Tulisan di dalam brosur lebih banyak tetapi dilengkapi dengan gambar. Setelah mengetahui ciri-ciri brosur, sekarang kita akan memahami macam-macam brosur. Brosur memiliki 3 bentuk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, brosur tanpa lipat. Brosur jenis ini yang paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sebutan lain dari brosur adalah flyer. Brosur jenis ini berisi tentang informasi yang singkat dan padat.
Brosur ini dibagikan tempat keramaian seperti persimpangan jalan raya, pameran, atau toko-toko. Yang kedua ada brosur lipat dua. Brosur jenis ini dilipat menjadi dua sehingga memiliki 4 halaman. Jika ingin menggunakan gambar yang lebih besar, dapat menggunakan brosur ini. Sedangkan yang ketiga adalah brosur lipat tiga. Brosur lipat tiga sering digunakan untuk mempromosikan suatu produk. Terdapat 6 halaman yang dapat diisi dengan gambar atau ilustrasi yang berkaitan dengan produk yang dipromosikan. Detail produk dapat dituliskan dengan rinci dalam brosur ini. Sedangkan cara membuat brosur memiliki beberapa tahap, yaitu sebagai berikut. Tahap pertama, yang pertama adalah menentukan tema dan ide yang akan disampaikan di dalam brosur. Yang kedua, memilih jenis brosur yang akan dibuat, misalnya brosur tanpa lipat. Memilih judul yang menarik agar pembaca langsung tertuju pada brosur. Mengatur tulisan pada informasi tersebut agar lebih mudah dibaca seperti ukuran huruf dan jenis huruf. Yang terakhir adalah yaitu menyesuaikan ukuran gambar dengan tulisan. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian dalam belajar. Ibu harap kalian tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan, dan tetap taati protokol kesehatan. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.